Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri, Utami Dewandari Putri dengan NIM 0004, Anissa Mebudi dengan NIM 0023, dan Nur Asri Sakina dengan NIM 0024, Endah Kumalasari dengan NIM 0039, dan Winnie Revika Anggraini dengan NIM 0041 yang berjudul Multiple Cropping dan Upaya Pengelolaan Jasa Pengganggu. Next. Nah, jasad pengganggu ini di sini adalah semua jenis organisme yang dapat mengganggu tanaman yang dibudidayakan dalam pola pertanaman ganda. Organisme yang dimaksud adalah tumbuhan pengganggu atau gulma, serta hama dan penyakit. Banyak peneliti yang telah menyimpulkan bahwa melalui penerapan sistem pertanaman ganda atau multiple cropping dapat mengurangi gangguan tersebut. Next. Nah, di sini kita masuk ke pengelolaan gulma. Tanaman intensif akan memperkecil permasalahan gulma dan serangan hama akan berkurang, tetapi tidak selamanya demikian. Hal ini sangat tergantung pada jenis tanamannya, selektivitas herbisida, dan cara budidaya yang dikerjakan. Nah, kemudian pengendalian gulma dalam tumpang sari. Tanaman yang saling menutup dan kerapatan tanam yang tinggi pada tumpang sari menyebabkan persaingan berat terhadap gulma dan menurunkan pertumbuhannya. Dengan melalui pengaturan jarak tanam ini, maka efek kompetisi antar tanaman dapat dikurangi. Kemudian, kemampuan tanaman sela menekan gulma tergantung pada tanaman penyusun yang dipilih. Kemudian genotip tanaman yang dipilih, populasi yang digunakan, perbandingan tanaman penyusun, jarak tanam, next. Di sini ada contohnya. Contohnya yaitu pisang yang ditanam dengan jarak tanam antar baris yang lebar, bersaingan dengan gulma, yang merupakan masalah serius pada awal pertumbuhan karena kelengasan yang tersedia berlimpah. Kemudian pisang yang ditanam pada jarak yang berbeda, kacang tunggak ditanam di antara pisang 20 hari setelah bibit pisang ditanam. Tanaman sela dipanen pada saat berbunga dan disebarkan sebagai mulsa. Kanopi kacang tunggak cepat menutup tanah dan menekan gulma selama 70 hari. Selanjutnya adalah kita masuk ke pertanaman ganda. Keberadaan tanaman yang menutup terus-menerus toksisitas residu herbisida yang diberikan pada tanaman sebelumnya terhadap tanaman berikutnya, dan perubahan macam gulma sesuai dengan musimnya, semuanya memerlukan pendekatan yang berbeda dalam pengelolaan gulmanya. Next. Di sini kita masuk ke pengendalian hama dan penyakit. Pada setiap spesies yang mempunyai tingkat kerentanan terhadap hama penyakit, yang harus menjadi perhatian kita dalam memilih komponen-komponen sistem pertanaman, secara umum sangat menguntungkan bila mengkombinasikan tanaman yang rentan terhadap hama dan penyakit dengan spesies yang resisten untuk mengurangi efek penyakit secara absolut. Selanjutnya, rotasi tanaman dan hama penyakit tanaman. Secara umum, perubahan jenis tanaman mengurangi gangguan hama dan penyakit. Siklus hidup hama dan penyakit adalah sering disinkronkan dengan tanaman inangnya dan sering dibatasi oleh kondisi iklim dan ekologi. Oleh karenanya, suatu hama sering hanya dapat berkembang dengan baik jika tanaman inang itu berada pada fase pengembangan tertentu. Selanjutnya, pengaturan tanaman, kerapatan tanaman, dan hama penyakit tanaman. Dalam sistem budaya, kerapatan jenis tanaman spesies tunggal lebih besar
dan pada kondisi ekstrim. Pada area luas secara keseluruhan ditumbuhi oleh satu genotip dengan keanekaragaman genetik yang rendah. Sehingga jika hama atau penyakit berkembang pada kondisi kerapatan tersebut, maka akan berkembang dengan cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa tanaman campuran akan mengalami tingkat penyebaran hama dan penyakit yang rendah, sedikit masalah hama dalam sistem tanaman campuran dibandingkan dengan ditanam hanya satu jenis tanaman. Sekian, terima kasih. Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Saya kembalikan kepada Hutami selaku moderator. Ya, mungkin terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.